Antara tahun 1321 sampai 1212 sebelum Masehi, dinasti ke-19 Mesir dimulai. Ramses II menggelar peperangan melawan orang Hiti sampai mereka mundur ke Kades, dan orang Assyria mengawali sebuah abad penaklukan. Horemheb menduduki tahta Mesir selama 28 tahun. Ia menyelesaikan pemugaran kuil Amun yang sudah dimulai oleh Tutankhamun. Ia memerintahkan untuk meratakan sisa kuil Aten, dan ia membentuk kembali Dewan Imam kuil Amun dengan menunjuk rekan-rekan lamanya dari kalangan tentara menjadi imam-imam. Karena ia adalah pejabat tertinggi tentara Mesir, ia merasa cukup yakin bahwa kedisiplinan tentara akan mencegah segala kecenderungan bagi para pejabat militer imam untuk merebut kekuasaan. Kemudian ia meninggal pada usia 80-an tahun setelah mengalami pemerintahan 5 orang Fir'aun. Ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia mengangkat seorang anggota militer menjadi ahli warisnya. Tentara itu, Ramses I, adalah Fir'aun pertama yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan satupun garis kerajaan sebelumnya. Ia juga tidak jauh lebih muda daripada Horemheb dan meninggal setelah menduduki tahta selama 1 tahun tanpa melakukan sesuatu yang penting. Namun dari awal yang tidak menonjol inilah dinasti ke-19 Mesir yang besar itu memulai riwayatnya. Ramses I menurunkan tahtanya kepada putranya Seti. Seti mengalihkan mahkotanya kepada putranya Ramses II. Ramses II menjadi terkenal karena panjangnya masa pemerintahannya, jumlah proyek pembangunannya, kekuatan legendaris angkatan perangnya, dan karena secara kebetulan dapat bertahan setelah melewati pertempuran terbesar di dunia. Setelah pembunuhan putra Suppiluliuma dan wafatnya Raja Besar Hiti akibat wabah, perjanjian Hiti Mesir menjadi berantakan. Sepanjang perbatasan kedua negara, sering terjadi bentrokan bersenjata. Pada saat Ramses II naik tahta, mahkota Hiti telah beralih kepada cucu Suppiluliuma, Muwatalli, dan Mesir telah kehilangan kedaulatan di wilayah paling utara. Kota Kades yang dikuasai Mesir selama lebih dari 1 abad telah jatuh ke tangan orang Hiti. Pada usia 25 tahun, Fir'aun yang baru itu sudah mengalami kehidupan sebagai orang dewasa selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Ia telah menikah untuk pertama kali pada usia sekitar 15 tahun dan telah menjadi bapak dari sekurang-kurangnya 7 anak. Ia telah berperang sekurang-kurangnya dalam 2 dari serangan ayahnya ke daerah Semit Barat. Ia tidak menunggu terlalu lama sebelum memulai pertempuran melawan orang Hiti, musuhnya. Pada tahun 1275, tidak lebih dari kira-kira 3 tahun setelah naik tahta, ia mulai merencanakan serangan untuk merebut kembali kota Kades. Kota itu telah menjadi lebih daripada sebuah garis depan belaka. Itu adalah sebuah bola yang ditendang bolak-balik antar kekaisaran-kekaisaran. Kades terlalu jauh ke utara untuk dikendalikan dengan mudah oleh orang Mesir, dan terlalu jauh ke selatan untuk diurus dengan mudah oleh orang Hiti. Kekaisaran manapun yang mengklaim kota itu dapat berbangga karena memiliki kekuatan yang lebih unggul. Menjelang akhir tahun 1275, Ramses II mendengar dari mata-matanya bahwa Muwatalli sama sekali tidak berada di dekat Kades. Itu adalah keadaan yang tepat untuk melancarkan serangan. Maka Ramses II mengumpulkan tentara yang jumlahnya belum pernah didengar sebelumnya dan mulai bergerak ke utara. Perlu waktu sedikitnya 2 bulan untuk mencapai kawasan sekitar Kades. Tetapi Ramses II merasa tentram ketika penjaga-penjaga pada sebuah pos luar Hiti
setelah ditangkap dan diinterogasi, memberitahukan bahwa pasukan Hiti masih berada jauh di dalam wilayah Hiti dan tidak mungkin bergerak mendekati Kades dalam waktu dekat. Ia mengatur divisi-divisinya ke dalam formasi perang berdasarkan urutan posisi kepentingan dewa-dewa dan mulai bergerak mendekati kota. Tetapi pos luar itu adalah sebuah persembunyian. Muwatalli sebenarnya berada tepat di balik Kades dengan 48.000 tentara, baik tentara Hiti maupun tentara bayaran yang disewa untuk keperluan itu. Hampir 3.000 orang yang mengendarai kereta yang masing-masing terdiri dari seorang sais, seorang pemanah, dan seorang berperisai untuk melindungi pemanah ketika ia memanah. Sementara Ramses tidak menghadap ke depan dan membangun kemah tepat di sebelah barat Kades dengan para pasukan dari divisi pertama. Tentara Muwatalli menghambur keluar dari balik Kades seperti badai yang menyapu. Pasukan Hiti bergerak memutar di belakang Amun dan menghabisi divisi kedua, Ra, dan memisahkan Ramses II beserta 5.000 tentara divisi Amun dari 2 divisi lainnya yang berada di belakang. Hampir sejumlah 7.000 orang terlibat dalam pertempuran di luar tembok kota Kades. Sebetulnya secara relatif mudah untuk menghancurkan pasukan Amun dan Sang Raja, tetapi tentara Hiti menghadapi suatu masalah. Divisi Amun berkemah di suatu dataran yang agak sempit, dan ketika kereta-kereta perang menyerbu, mereka berbenturan satu sama lain hingga tertindih-tindih dan bertumpuk-tumpuk. Pasukan infanteri Hiti masih lebih besar jumlahnya daripada pasukan Mesir, tetapi Ramses II telah menyiapkan pasukan pendukung. Ia telah mengirim bala bantuan di sepanjang pantai, mungkin lewat laut, kalau pasukan utama mengalami kesulitan di darat. Bala bantuan itu masuk ke medan perang dari utara tepat pada waktu divisi Petah tiba untuk menyerang dari selatan, dan pertempuran 2 garis depan itu tampaknya membuat orang Hiti bingung. Bala tentaranya yang jumlahnya membengkak karena adanya tentara bayaran kurang disiplin dibandingkan dengan tentara Mesir yang jumlahnya lebih kecil dan diatur dengan ketat. Muwatalli memang memiliki pasukan cadangan, tetapi ia menahannya. Ketika kegelapan senja menyelimuti medan perang, pasukan Hiti mundur untuk mengatur diri kembali. Pada waktu fajar, pertempuran dimulai lagi. Tetapi kali ini tidak ada lagi kejutan, dan pengalaman tentara Mesir sungguh membuahkan hasil. Pertempuran mengalami kebuntuan, dan Muwatalli menawarkan gencatan senjata. Ramses II tidak menyepakati perdamaian untuk seterusnya, tetapi akhirnya ia setuju untuk kembali ke Mesir dengan membawa tawanan dan barang rampasan, dan membiarkan kota Kades tetap di tangan orang Hiti. Ia kemudian bergerak kembali ke Mesir dan memaklumkan kemenangan. Walaupun hal itu kedengarannya bukan sesuatu kemenangan telak, tetapi berubah menjadi demikian telak ketika Ramses II memerintahkan agar kisah yang diperindah tentang pertempuran itu diukir sekurang-kurangnya 9 kali pada tembok kuil-kuil Mesir, dengan banyak ilustrasi grafis yang menampilkan orang Mesir tengah membantai orang Hiti. Kisah pertempuran itu menjadi latihan di sekolah bagi anak-anak untuk melatih kepenulisan seperti halnya kemenangan Julius Caesar di Gallia beberapa abad kemudian. Pertempuran Kades, walaupun kurang lebih berakhir imbang, menjadi emblem keunggulan Mesir. Hal itu menunjukkan seberapa jauh yang telah dicapai Mesir setelah mengalami kebesaran di masa lalu. Mesir masih berkuasa, tetapi telah menjadi suatu kekaisaran yang bergantung pada reputasi, sebesar ketergantungannya pada kekuatan nyata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin dunia. Andai kata tentara Mesir benar-benar memiliki kekuatan yang sedemikian besar, seperti yang ditampilkan dalam relief-relief Ramses II, ia tentu tidak berbalik
dan pulang dengan membiarkan Kades berada di tangan orang Hiti. Sebaliknya, Ramses II mencurahkan perhatiannya pada simbol-simbol kekuasaan. Di wilayah yang aman di dalam negerinya sendiri, ia membangun lebih banyak kuil, patung, dan monumen dibanding Firaun-Firaun sebelumnya. Demikianlah terjadi bahwa Ramses II meraih reputasi sebagai salah satu Firaun terbesar dalam sejarah Mesir. Sementara pada kenyataannya, ia kehilangan bagian dari wilayah utara yang telah direbut oleh Thutmosis III 200 tahun sebelumnya. Kekaisaran besar yang lain di sebelah utara itu memiliki kesulitan sendiri. Pada masa itu, orang Hiti tampaknya telah menjalin perjanjian dengan raja-raja Babylon, jauh di selatan. Sekurang-kurangnya kita bisa menduga demikian, karena Muwatalli mengirim permintaan agar seorang dokter datang untuk membantunya mengatasi suatu masalah medis pribadi. Masih terdapat sepucuk surat yang ditulis oleh saudara Muwatalli setelah sang raja meninggal untuk menjawab suatu permintaan dari Babylon agar mengirimkan dokter yang telah ditunggu-tunggu kembalinya ke istana Babylon. Hubungan antara orang Hiti dan orang Assyria kurang bersahabat. Raja baru Asur, Adad-nirari, terus-menerus melancarkan perang ke utara, melewati wilayah yang terpecah akibat pelarian orang Mitanni, dan mengklaim wilayah itu sebagai wilayahnya. Ia juga melakukan perang perbatasan sekurang-kurangnya 1 kali dengan Babylon di selatan, dan dalam perang itu Assyria dapat mengklaim banyak bagian dari wilayah utara Babylon. Penaklukan-penaklukan itu cukup mengesankan bagi Adad-nirari untuk menyebut dirinya sebagai Raja Dunia dalam suatu yang kemudian menjadi tradisi Assyria yang bernilai tinggi. Ketika tengah merencanakan suatu strategi melawan ancaman Assyria yang semakin besar terhadap bagian di timur negaranya, Raja Hiti Muwatalli meninggal setelah masa pemerintahan yang panjang. Ia mewariskan tahta kepada anaknya, yang segera saja melepaskan orang terkuat kedua di istana, saudara Muwatalli, dari kedudukannya di istana dan berusaha mengasingkannya. Saudaranya itu, Hattusilis, menolak diasingkan. Ia mengumpulkan pengikutnya, menahan raja dengan pengawalan, dan menobatkan dirinya sebagai Raja Hattusilis III. Dokumen paling lama yang masih ada dari masa Hattusilis III adalah suatu argumen yang menyentuh hati yang dikenal sebagai apologi, di mana ia menjelaskan dengan kurang lebih logika sirkuler bahwa dewa-dewa telah memberinya hak untuk memerintah, dan keberhasilannya dalam merebut atau membuktikan bahwa para dewa telah memberinya hak untuk memerintah. Itu tidak sepenuhnya meyakinkan bagi bangsa Hiti. Catatan secuil-secuil dari Hattusas menunjukkan bahwa raja menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya dengan berjuang untuk memenangkan suatu perang saudara. Sejak cukup dini, Hattusilis III menyadari bahwa ia tidak dapat terus-menerus memerangi rakyatnya sendiri. Orang Mesir di selatan dan ancaman orang Assyria semakin meningkat di sebelah tenggara. Raja Assyria Adad-nirari telah digantikan oleh Shalmaneser I yang bahkan lebih agresif daripada pendahulunya, dan yang sedang berupaya untuk mengambil alih sisa daerah yang sebelumnya milik orang Mitanni. Tentara Hiti telah bergabung dengan tentara Aramea dalam suatu pertempuran melawan Shalmaneser I dan telah ditekan mundur. Shalmaneser juga mengklaim telah menaklukkan 180 kota dan menghancurkan kota-kota itu menjadi puing. Tentara Hiti dan sekutunya Aramea aku bantai seperti domba, tulisnya. Assyria di sebelah timur tidak mau berdamai, maka Hattusilis berpaling untuk mengamankan perbatasan selatan. Ia memutuskan untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan Mesir. Itu agak pelik untuk Raja Mesir Ramses II, karena ahli waris yang sah atas tahta, anak lelaki Muwatalli,
telah melarikan diri dari penjara pamannya dan muncul di istana Mesir untuk meminta suaka. Ketika dihadapkan dengan kesempatan yang baik untuk mengambil alih kekaisaran Hiti, Ramses II menolak. Ia mengusir anak Muwatalli, menyepakati perjanjian damai dengan sang paman yang telah merebut kekuasaan, dan bahkan memeteraikan hubungan itu dengan menikahi dua anak perempuan Hattusilis III. Upaya mencari damai memang tidak bisa dielakkan. Ramses II tidak lagi menguasai sebagian besar wilayah Semit Barat yang sebelumnya menjadi milik Mesir. Raja-raja kecil yang tersebar di sepanjang pantai Laut Tengah tidak beruntung untuk melihat relief-relief Ramses yang menjelaskan bahwa pertempuran Kades merupakan sebuah kemenangan gemilang bagi Mesir. Yang mereka lihat hanyalah bahwa orang-orang Mesir itu mundur, terpukul, dan sejak saat itu terus-menerus memberontak. Tidak ada peluang bagi tentara Mesir untuk mencapai daerah Hiti tanpa berjuang untuk setiap langkah perjalanannya. Mesir telah dipaksa beraliansi dengan musuhnya, tetapi Ramses II masih mengatur kiatnya. Ia memerintahkan agar perjanjian yang menuliskan bahwa Mesir tidak akan menyerang orang Hiti diukir pada tembok-tembok kuil di Karnak, dengan catatan pengantar yang menjelaskan bahwa orang Hiti telah datang kepadanya untuk meminta damai, dan ia menolak untuk mengirim seorang putrinya ke utara untuk dinikahkan dengan putra mahkota Hiti, walaupun ia memiliki banyak anak perempuan. Pada waktu itu Ramses II, seorang laki-laki yang menyukai perempuan, telah memiliki lebih dari 100 anak yang berjajar di belakangnya pada relief-relief kuil. Putri-putri Raja Mesir tidak keluar ke tanah asing. Versi Hiti mengenai perjanjian damai itu yang ditemukan di Hattusas mencatat bahwa orang Mesirlah yang pertama-tama meminta damai. Ketika meninggal jauh dalam usia 90-an tahun, Ramses II dapat mengklaim sebagai raja kedua yang paling lama bertahta dalam sejarah Mesir. Ia telah meninggalkan alur jejaknya di seluruh Mesir, kuil-kuil untuk Dewa Amun dan anggota panteon lainnya, monumen-monumen dan patung-patungnya, kota-kota dan inskripsi-inskripsinya terdapat di mana-mana. Para pembalsam tubuhnya memiliki sikap tanggap dengan menjejali hidungnya yang relatif besar itu dengan biji-biji rempah, sehingga pembalutan ketat tubuhnya tidak menjadikan hidungnya rata di wajahnya. Dan dengan demikian, kepribadiannya yang masih tetap terlihat menonjol, bukan hanya dalam suasana pedesaan Mesir, tetapi juga dari muminya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.